Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai data dan penyajiannya, lebih khusus lagi yaitu histogram, polygon, dan OGIF. Jadi 3 grafik ini bisa menjadi pilihan kalian dalam merepresentasikan data yang kalian punya secara grafis. Untuk lebih bisa memahami, kita bisa langsung ke contoh kasus. Jadi misalkan kita punya suatu set data, banyaknya ini 25, jadi ada 25 datum. Anggap saja misalkan data ini merupakan data lama waktu akses internet dari 25 mahasiswa di UIN Mataram misalkan, dalam satuan menit gitu. Nah, dan kita ingin mengkonstruksi histogram, polygon, dan OGIF, ya kan, berdasarkan data ini. Kemudian ada petunjuknya juga dengan menggunakan 5 kelas interval. Nah, bagaimana kita membuat ini? Langkah pertama adalah kita butuh bantuan tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini kurang lebih wujudnya seperti ini, terdiri dari 5 kolom. Gitu ya, ada yang beberapa modifikasi, ada yang sampai 6 kolom, tapi minimal ada 5 kolom seperti ini. Nah, kolom-kolom tersebut berisi batas kelas atau batas interval, kemudian frekuensi, kemudian frekuensi kumulatif, kemudian midpoint atau titik tengah kelas, jadi titik tengahnya si interval ini, kemudian tepi batas kelas atau interval. Gitu. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Apa batas kelas itu? Atau batas interval? Nah, batas kelas atau interval itu ternyata adalah selisih antara datum terkecil dengan datum terbesar dibagi dengan banyaknya kelas. Itu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan ini kita harus melihat kembali kepada data yang tadi. Itu data yang tadi seperti apa? Nah, ini kemudian sudah diidentifikasi bahwa datum terbesarnya adalah 95, kemudian datum terkecilnya adalah 45. Sehingga dan permintaan yang tadi itu adalah berapa kelas? Dibagi menjadi 5 kelas. Sehingga kita bisa menuliskan interval kelasnya yaitu 95 dikurangi dengan 45 dibagi dengan 5. Ingat, ini tidak mesti 5. Nah, ini tergantung pada permintaan problemnya, permintaan soalnya. Nah, diperolehlah perhitungan itu sama dengan 10. Nah, hati-hati di sini, penentuan interval atau batas kelas itu bukan serta-merta hasil dari perhitungan ini tadi, melainkan harus di round up ke satu nilai yang lebih tinggi. Jadi misalkan kita dapat nilai 10, maka intervalnya kita tentukan 11. Begitu. Mengapa? Karena ini untuk mengantisipasi supaya data yang kita miliki, ini semua data ini bisa tercakup ke dalam semua interval itu. Begitu. Jadi misalkan pun ketemunya desimal misalkan ketemunya 12,5. Nah, maka kita round up ke 13. Gitu. Misal ketemunya 9, kita round up ke 10 dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa dapat si intervalnya adalah 11, maka kita bisa isi di sini batas kelasnya itu adalah dimulai dari data terkecil atau datum terkecil. Berapa tadi? 45. Nah, lihatnya ke bawah. Jadi 45 ya. Intervalnya tadi 11, maka 45 ditambah 11 56. 56 ditambah 11 67. Ke bawah lagi ditambah 11 78, ke bawah lagi 8 9. Ini sudah 5 kelas, jadi kita berhenti. Gitu ya. Nah, kemudian ke sampingnya berapa? Tentunya satu angka sebelum 5, 6.
Jadi artinya ini intervalnya adalah 45 sampai 55. 56 sampai 66 dan seterusnya. Oke, jadi 11 yang tadi itu ya, kita jalankannya ke bawah, tidak ke sini, tidak ke samping. Oke. Baik. Untuk frekuensi saya kira kalian sudah tahu semua ya. Jadi 45 ini maksudnya 4, ini adalah banyaknya ya frekuensi. Jadi 4 data yang 45 sampai 55 menit itu ada 4 gitu. 1 itu ya, 2, kemudian mana lagi? 3, mana lagi? 4 ya. Ya, setelah itu dihitung sendiri semuanya. Jadi 56 sampai 66 kita temukan 5 dan seterusnya. Dihitung. Nah, frekuensi kumulatif ini apa? Frekuensi kumulatif itu karena ada kumulatif, maka dia adalah akumulasi dari frekuensi yang sebelumnya. Jadi, kalau yang ini di interval yang pertama kita tetap 4. Nah, di interval yang kedua kita jumlahkan tuh. 4 sama 5 jadinya 9. Di interval yang ketiga kita jumlahkan ini semua, 4, 5, dan 6 jadinya 15. Dan seterusnya. Ketemulah di ujung sama dengan 25. Nah, logikanya frekuensi kumulatif untuk interval terakhir ini harus sama dengan banyaknya datum ya, dengan banyaknya data di sini. Kalau ini 25, harusnya di sini 25. Dan misalkan di sini 25, jangan sampai di sini 24, berarti kalian salah hitung gitu. Jadi harus diulang lagi. Nah, sekarang midpoint ya, atau titik kelas. Maaf, titik tengah kelas. Apa itu titik tengah kelas? Nah, titik tengah kelas itu kita lihat dihitung dari batas setiap interval. Ya, rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2 karena kita akan cari midpoint. Jadi di sini 55 tambah 45 ya, dibagi 2 ketemunya 50. Demikian juga di sini. 66 tambah 56 ketemunya 61 dan seterusnya. Dikerjakan. Itu ya, jadi gampang ya untuk cari titik tengah kelas. Kemudian tepi batas kelas. Tepi batas kelas itu juga gampang. Dia ditetapkan ya dengan mengurangkan batas bawah setengah ya dengan setengah dan menambahkan batas atasnya dengan setengah ya di setiap interval. Jadi jadinya interval pertama tapi batasnya adalah 44 setengah sampai 55 setengah. Jadi ini dikurang setengah, ini ditambah setengah. Ini juga dikurang setengah, ini ditambah setengah. Dan seterusnya. Ya, oke? Nggak susah ya. Baik. Nah, kemudian ini contoh histogram yang saya buat secara cepat ya, cuma untuk gambaran saja. Kalau kita lihat, ya, histogram ini dibuat dengan memanfaatkan apa tadi? Ini ya, kolom terakhir ya. Nah, ini dengan memanfaatkan tepi batas kelas. Jadi kita tulis di sumbu datarnya, kita tulis 44 setengah, 55 setengah, 66 setengah, dan seterusnya. Baru kita isi dengan frekuensinya. Jadi 44 setengah sampai 55 setengah frekuensinya 4. Frekuensinya saja, bukan frekuensi kumulatif ya. 4. Kemudian interval kedua 5 dan seterusnya. Diperolehlah seperti ini. Ya, sehingga kita mendapatkan semacam konstruksi persegi panjang yang saling berhimpitan dan tingginya tidak sama. Bisa sama tapi bisa tidak sesuai dengan frekuensinya. Ya, kita sesuaikan dengan frekuensinya. Nah, ini adalah histogram. Jadi cara membuatnya gitu ya. Jadi begitu ketemu tabel frekuensinya akan mudah. Gitu. Kemudian kita punya poligon di sini. Jadi setelah histogram tadi, ya, histogram yang memanfaatkan tepi batas kelas dan frekuensi. Kemudian grafik lain kita punya poligon. Jadi poligon ini agak berbeda sama histogram. Dia memanfaatkan
midpoint ya. Midpoint. Tadi kita ingat ada tabel yang berisi kolom yang berisi titik tengah. Ingat? Nah, si poligon ini dia memanfaatkan titik tengah setiap interval dan frekuensi. Jadi bisa dibedakan ya. Kemudian bentuknya nanti tentu karena namanya poligon dia berupa poligon. Jadi kayak semacam bangun datar gitu yang terhubung. Nah, bagaimana membuatnya? Membuatnya sederhana sebenarnya. Diplot saja sumbu tegak dan sumbu datar. Sumbu datarnya tentu berupa midpoint-nya, gitu ya. Kemudian sumbu tegaknya berupa frekuensinya. Kemudian diplot. Kita lihat tabel yang tadi ya. Nah, yang mempunyai midpoint atau titik tengah 50, frekuensinya 4. Nah, kita plot titiknya. Ya, kita plot titiknya. 50, midpoint-nya, frekuensinya 4. Diplot titiknya dulu. Nah, kemudian yang 61, titik tengahnya adalah 5. Dan seterusnya, gitu ya. Kemudian, setiap titik ini kita bisa hubungkan. Oke, jadi dari sini dihubungkan, terus jatuh ke sini. Ya. Nah, tetapi itu belum selesai. Supaya dia menjadi poligon, karena poligon itu harus tertutup ya. Harus tertutup, jadi supaya dia terhubung, maka kita harus menentukan atau menghubungkan dia ke si sumbu datar ini, gitu. Menghubungkan dia ke sumbu datarnya. Sebentar. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa pilih titik lain, gitu ya, titik lain yang di bawahnya 50 dan di atasnya 94. Gitu, supaya kita bisa hubungin aja. Dan koordinat atau sumbu tegaknya bernilai 0. Jadi ya kalau ini kan sumbu tegaknya bernilai 3, bernilai 4 gitu ya. Kemudian kalau ini 61, frekuensinya 5. Nah, kita pilih titik yang frekuensinya 0. Jadi terserah Anda taruh berapa di sini. Kalau saya pilih 30. Nah, ada enggak data 30 tadi? Nggak ada kan di sini data 30, maka kita bisa plot dia 30 alamat si frekuensinya itu adalah 0. Jadi kita plot di sini. Kemudian data 100 juga tidak ada, kita plot dia di sini. Karena dia 0 frekuensinya kan. Sehingga dari titik ini kita bisa hubungkan dia ke sini. Ini juga begitu. Sehingga jadilah dia suatu poligon. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau poligon itu prinsipnya adalah suatu grafik yang tertutup, membentuk poligon tertutup yang memanfaatkan titik tengah, ya, midpoint, dan frekuensi data atau frekuensi interval. Itu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya OGIF atau orang luar atau orang Western nyebutnya itu ogive ya, ogive. Tulisannya seperti ini. Ini juga berbeda dengan dua grafik sebelumnya. Si OGIF ini memanfaatkan tepi batas, ya, hampir sama dengan histogram. Tapi sumbu tegaknya dia memanfaatkan frekuensi kumulatif. Jadi bukan lagi frekuensi, melainkan frekuensi kumulatif. Kita lihat di sini, frekuensi kumulatif itu yang ini. Dan dia juga menggunakan tepi batas kelas sebagai sumbu datar. Sehingga secara otomatis OGIF itu selalu bentuknya atau trennya itu naik ya, atau bisa juga turun. Tapi dalam kasus ini naik. Jadi tidak ada naik turun. OGIF itu pasti selalu dia naik karena dia kumulatif.
Nah, kita caranya sama, kita ngeplot si titik tengah 4,5, 5,5,5 sampai terakhir 9,5. Kemudian kita plot frekuensi kumulatifnya masing-masing. Nah, di ujung kita plot dia 0, ya 4,5 sebagai 0, kemudian 5,5,5 5, ya sesuai di 4 ya, sesuai di tabelnya yang tadi. Nah, setelah diplot titik-titiknya, maka kita hubungkan, ya, bisa dihubungkan. Jadi saya harap penjelasan ini membantu untuk kalian memahami histogram, poligon, dan ogive. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.